Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita peroleh bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah buat kita semua. Mungkin ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Wahid, silakan. Seluruhnya siap, terus sebelum kita mulai mata pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen dulu ya. Apa semuanya hadir semua hari ini? Siap, Semua ya. Jadi saya cek saja ya. Ya, Pak. Jadi tidak ada izin, ada apa? Jadi saya cek saja semua bahwa semuanya hadir hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta dinaikkan semua bukunya. Dinaikkan semua buku sosiologinya ya. Buku tulisnya maupun buku paketnya. Nah, yang ada buku paketnya, silakan dibuka halaman 66, hubungan sosial. Halaman 66. Sudah? Jadi silakan ditulis di bukunya. Materi yang mau kita pelajari hari ini adalah individu, kelompok, dan hubungan sosial. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu ya. Ini saya kaitkan antara materi sebelumnya dengan materi hari ini. Nah, pertanyaannya begini: sudahkah kalian melakukan salaman atau berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah? Ya, berpamitan toh? Ya. Jabat tangan? Ya. Oke. Ada obrolan sama orang tuanya sebelum berangkat? Enggak, tidak ada. Ada. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua, setelah Anda tiba di sekolah, apa yang kalian lakukan? Setelah tiba di Pagi, pantas, yang jelas. Ada aktivitas yang kalian lakukan berhubungan dengan hubungan sosial, yang ngobrol sesama teman, Iya, Pak. bercengkrama, ada ya? Jadi itu yang dimaksud dengan hubungan sosial. Jadi hubungan sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, ya individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Jadi itu yang dimaksud dengan hubungan sosial. Dalam ilmu sosiologi dikenal dengan istilah interaksi sosial. Ya. Yang saya lakukan sekarang dengan kali ini, apakah termasuk hubungan sosial? Termasuk ya. Karena apa? Saling interaksi. Karena ada timbal balik ya. Misalnya saya bertanya, kalian merespon. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan sosial, atau istilah lainnya dalam sosiologi dikenal dengan interaksi sosial. Kelompok individunya saya, kelompoknya kalian sebagai peserta didik siswa. Baik, sebelum masuk kepada materi pelajaran, saya ada pertanyaan lagi. Silakan disimak baik-baik ya, saya bacakan saja. Pernahkah kalian mengikuti cara berpakaian atau cara berperilaku dari orang lain? Karena itu cara berpenampilan orang? Pernah. Apa yang ditiru? Cara saya gaya. Gayanya? Gaya. Kalian pernah tiru gaya rambutnya seseorang? Pernah. Pernah ya? Nah, itu salah satu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian pertanyaan nomor dua ya, yang terakhir sebelum kita masuk materi. Apakah Anda pernah melakukan kegiatan sosial atau kemanusiaan? Misalnya memberikan sumbangan kepada korban bencana alam atau orang yang sedang mengalami kesusahan.
individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang manfaatnya. Manfaat yang bisa diperoleh setelah belajar materi ini itu ada dua, ya. Yang pertama, kalian bisa dapat pengetahuan tentang faktor pendorong hubungan sosial, dan kedua adalah pengetahuan tentang proses terjadinya hubungan sosial. Sekarang saya minta tulis di bukunya, ditulis tujuan pembelajaran. Bukunya saya bacakan ya, saya dikte. Silakan ditulis. Tujuan pembelajaran ada dua. Nomor satu, jadi tulis tujuan pembelajaran titik dua. Nomor satu, nomor satu, semuanya menulis ya, tidak ada yang menulis. Nomor satu, melalui kegiatan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Tahu ya tulisannya problemnya masalah, problem based learning tulisannya. Semoga bisa terbaca ya. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Sudah? Menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat mendeskripsikan faktor pendorong hubungan sosial dengan tepat. Kalau ada yang tidak jelas dari apa yang saya ucapkan, boleh bertanya ya. Dapat mendeskripsikan faktor pendorong hubungan sosial dengan tepat. Faktor pendorong hubungan sosial dengan tepat. Nomor 2, tujuan pembelajaran nomor 2, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya hubungan sosial dengan tepat. Sudah? Hubungan sosial dengan tepat. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Dua tujuan pembelajaran, yaitu faktor pendorong hubungan sosial dan proses terjadinya hubungan sosial. Nah, adapun kompetensi dasarnya saya bacakan saja ya, akan didengar. Kompetensi dasarnya yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Indikatornya ada dua. Mendeskripsikan faktor pendorong hubungan sosial, jadi kalian harus bisa mendeskripsikan faktor pendorong hubungan sosial. Dan kedua, kalian dapat menganalisis proses terjadinya hubungan sosial. Kemudian metode pembelajaran kita hari ini diskusi kelompok ya. Nanti ada diskusi kelompok dan juga presentasi di akhir. Teknik jadi yang saya nilai di sini ada 3. Pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada 3 yang saya nilai nantinya ya. Dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, selanjutnya masuk ke pembagian kelompok ya. Jadi saya bagi kelompok 4 kelompok. 4 kelompok, jadi masing-masing kelompok mungkin ada 4 orang dan ada 5 orang. Nah, untuk kelompoknya saya sudah bagi di grup
di grup WA-nya, silahkan dilihat, dibuka grupnya, silahkan di-share namanya. Sudah? Sudah ada ya? Oke, silahkan bentuk kelompoknya, mejanya. Satu di sini, 3 mejanya. Jadi 4. Ini kelompok 2. 3, sini 4. Ya. Jadi ada 2 orang ya. Di ini. Sini 4. Masih bagus satunya mejanya. Ini juga. Di sini satunya, di sini 2. 3, 4 di sini. Ini berapa tokanya? Apa lagi? Ini kelompok 2. 2 di sini. 2 aja, Pak. Empat di sini. 4. Pajak di sini. Siapa? 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 siapa? Oh ini sama Omang di sini sama kedua. Jadi satu orang kita di sini. Sudah? Ya, di sini sudah nih. Sudah. Buka baterainya. Sudah ya? Nah, selanjutnya tugasnya itu di scan. Bawa HP semua toh? Ya, nanti tugasnya di scan melalui barcode ya. Karena ininya tidak berfungsi ya, saya bisa tampilkan dan nanti di scan lewat di sini lewat laptop saya. Oke? Ya. Mungkin satu orang perwakilan kelompok 1. Satu orang bawa dulu HP-nya. Bawa HP-nya. Yang ada scan-nya. Kelompok 3 mana ini?
kelompok 4 kelompoknya di sini. Scan tugasnya. PD-nya. Sudah nonton semua tugasnya. Kamu tiga sudah ya? Mana? Ini. Di sini. Di scan ini. Open. Sudah ya, sudah semua. Boleh silakan. Oke, kalau sudah, ya kalau sudah, saya jelaskan dulu sedikit materinya, ya. Silakan dibuka buku paketnya juga. Ya, yang pertama saya mau jelaskan mengenai faktor pendorong hubungan sosial. Lihat di bukunya. Karena ini tidak berfungsi, proyektornya coba dibuka halaman 76 faktor pendorong hubungan sosial. Ada enam ya faktor pendorongnya. Yang pertama ada imitasi, kedua sugesti, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi. Imitasi. Sudah dibacakan materinya? Nah, imitasi ini dalam sosiologi dikenal dengan namanya peniruan. Imitasi. Pernah dengar kalau imitasi? Mas imitasi? Ya, yang palsu. Tiruan, ya. Nah, sama dalam sosiologi itu imitasi itu tiruan. Jadi seseorang meniru tingkah laku seseorang. Bukan cuma tingkah laku yang ditiru, tapi semuanya apapun yang nampak itu ditiru. Karena tidak kalian meniru seseorang. Cara penampilannya, jalannya, rambutnya, pakaiannya, itu secara tidak sadar itu kalian sudah melakukan namanya imitasi. Nah, selanjutnya sugesti. Sugesti ini pemberian rangsangan dari orang lain kepada seseorang, dan yang menerima ini rangsangan langsung diterima tanpa kritik. Contohnya, pernah lihat hipnotis? Nah, itu namanya sugesti. Apa yang dikatakan oleh sang hipnotis, oleh orang ini yang memberikan hipnotis itu langsung diterima toh oleh orang yang dihipnotis. Nah, contoh lainnya juga, ya contoh lainnya seorang dokter. Dokter memberikan sugesti kepada pasiennya. Kayak bagaimana itu kalau dokter memberikan sugesti kepada pasien? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Obatnya harus diminum. Obatnya harus diminum 3 kali sehari. Ya, silakan masuk. Jadi itu namanya sugesti ya. Jadi sugesti itu pemberian rangsangan tanpa dikritik, langsung diterima, ya. Contohnya juga seorang guru, kerjakan halaman ini. Seorang guru memberikan penjelasan dan langsung diterima oleh siswa. Itu namanya sugesti juga ya. Jadi pokoknya kalau kalian menerima suatu ide, pandangan dari seseorang dan kalian langsung menerima pandangan itu namanya sugesti. Kalian sudah tersugesti oleh orang tersebut ya. Kemudian simpati.
Simpati ini proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Simpati ini pernah kalian lihat temannya sedih? Pernah. Diapain temannya kalau sedih? Di mana Pak? Nah, itu namanya simpati. Ya. Jadi kalian mampu apa? Kalian mampu proses ya tertarik dengan orang lain. Jadi sehingga kalian mampu memahami pihak lain, ya. Jadi itu namanya simpati. Bisa dipahami ya? Siap, Simpati ini. Pak. Ya, kalian respect, menghargai orang lain, itu namanya simpati. Identifikasi. Dibaca bukunya, materinya lebih baik identifikasi. Jadi identifikasi itu kalau kalian baca penjelasannya, definisinya, itu sama dengan imitasi, tapi ada perbedaannya. Jadi sama-sama meniru, imitasi kan meniru, identifikasi juga meniru, tapi ada perbedaannya. Ada yang tahu sebelum saya jelaskan perbedaannya apa? Coba, orang ada? Iya, lebih dari itu. Jadi identifikasi itu lebih mendalam menirunya. Kalau imitasi tadi itu cuma dari luarnya saja ditiru. Nah, kalau identifikasi sampai ke dalam-dalam. Pernah kalian lihat orang yang yang rela operasi demi untuk bisa mirip dengan idolanya? Ya Pak, kayak kita Pak. Ya, itu nggak boleh. Iya boleh, itu termasuk identifikasi. Apalagi pernah lihat berita di televisi di sosial media? Nanti sore apa? Yang itu operasi plastik Pak. Ya betul. Pernah lihat tapi sudah lama ini sebenarnya Michael Jackson, ada orang yang Oh iya Pak. operasi jadi betul-betul mirip dengan Michael Jackson. Iya Pak. Nah itu namanya identifikasi, artinya dia sudah meniru sampai ke dalam-dalamnya, sampai mukanya, punya semuanya identik. Itu namanya identifikasi. Identik itu sama dengan sama, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan identifikasi. Selanjutnya empati. Empati ini kalau kalian baca materinya ada persamaannya dengan simpati. Tapi ada bedanya ya. Tapi ada bedanya juga. Ada yang tahu bedanya apa? Empati. Simpati tadi kan kita harus cek sama seseorang. Misalkan ada teman kita sedih, kita kita ikut kita Olah emosi. ya kita bantu untuk biar tidak sedih. Simpati itu simpati. Kalau empati apa? Membantu mengelola emosi. Untuk mengolah emosi. Empati ini kalau kalian pernah membantu korban bencana alam, nah itu namanya empati. Oh. Artinya kalian tergugah, tertarik hatinya untuk membantu orang lain. Ya, jadi sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu namanya empati. Tapi empati ini lebih ke itu tadi. Misalnya ada orang susah, kita bantu. Ada orang terkena bencana alam, kita bantu. Nah, itu secara tidak langsung kalian sudah berempati namanya, ya. Sudah berempati. Motivasi. Coba dibaca definisinya di dalam di bukunya. Dorongan dari Ya. Motivasi ini adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan sehingga seseorang menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi motivasi ini ada dua, ada motivasi dari dalam dan dari luar. Kalau motivasi dari dalam, apa biasanya? Apa biasanya kalau motivasi dari dalam? Contohnya Pak, Ya contohnya. motivasi diri kita biar lebih bisa dari orang lain. Ya betul gitu ya. Karena tidak dalam hati kecil kalian ingin menjadi ranking 1, juara 1. Kenapa? Itu namanya motivasi yang motivasi dari dalam. Kalau motivasi dari luar, dorongan dari Dengan orang lain. dari orang lain ya, yang dianggap memiliki potensi atau memiliki wibawa untuk memberikan motivasi atau semacam motivator ya, kayak Meridiana, Maria Teguh dan sebagainya. Oke, selanjutnya masih bisa? Selanjutnya indikator kedua. Buka bukunya halaman halaman 88, 89 ya. Proses terjadinya hubungan sosial. Sudah dibuka bukunya? Sudah Pak.
Ya. Jadi ada berapa di situ proses? Proses Proses asosiatif dan proses disosiatif. ya. Itu ya, jadi ada dua. Asosiatif ini proses yang mengarah kepada persatuan, asosiatif. Kalau disosiatif adalah proses yang mengarah kepada perpecahan. Dan itu terbagi lagi. Boleh silakan. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, silakan dikerja tadi tugasnya, KPD-nya. Ya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Jadi untuk lebih memahami materi, untuk lebih memahami materi pada pertemuan kali ini saya ada bahan ajar. Silakan di scan lagi. Ya, kelompok 1. Coba di scan dulu di sini bahan ajarnya. Kalau tidak bisa tampil ya, jadi scan lewat laptop saja. Di scan anunya bahan ajarnya, tambahan bahan ajar. Kelompok 2 di scan ini bahan ajarnya. berapa itu coba? Kelompok 3 di scan ininya bahan ajarnya. Ya. Kelompok 4 silakan satu orang. Boleh. Mana coba lihat di saya? Iya, ini bahan ajarnya. Ini bisa. Ini kelompok 4 bisa kok? Oh, ini bisa. Bisa. Ya. Dua kok? Jadi bahan ajarnya. Ini dulu. Bahan ajarnya. Ya, silakan dikerja KPD-nya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Dari KPD, soal yang ada gambarnya. Oke, coba dilihat semuanya KPD-nya sudah terscan toh? Sudah. Nah, di situ kan ada bagian A, tujuan pembelajaran, ada bagian B, cara pengerjaannya, dibaca baik-baik cara pengerjaannya. Kemudian bagian C ada tugasnya atau soalnya ya. Tunggu sebentar. Ini. Bagian C itu soalnya. Kemudian di halaman berikutnya itu ada gambar.
Ya, ada gambar kelompok 1, gambar kelompok 2, 3 dan 4. Jadi disesuaikan. Misalnya gambar 1 itu yang dikerja, gambar 1. Kelompok 1 berarti gambar kelompok 1, ya. Kelompok 2 gambar kelompok 2. Begitupun seterusnya. Kelompok 3 gambar kelompok 3 dan 4 gambar kelompok 4. Cara pengerjaannya itu adalah kalian buat deskripsi. Oke, saya bacakan dulu ya. Pertanyaannya, analisis dan identifikasilah gambar berikut. Gambar berdasarkan kelompok dengan mencakup faktor pendorong hubungan sosialnya. Misalnya, kelompok 1, gambar 1 coba dilihat. Atau kelompok 2, kelompok 3 ya, coba kelompok 3. Lihat gambar kelompok 3-nya. Kelompok 3, lihat gambarnya. Jadi kan ada 2 gambar di situ toh, semuanya lihat ya, semua kelompok. Gambar 1 itu gambar tentang faktor pendorong hubungan sosial. Gambar kedua tentang proses terjadinya hubungan sosial. Nah, kalian tentukan kira-kira gambar 1 itu faktor pendorong sosial dia masuk mana? Apakah dia imitasi? Apakah dia identifikasi? Apakah dia sugesti? Seterusnya. Baru dijelaskan alasannya kenapa. Oh ya, pakai Pak. Nah, Mungkin saja, Pak. iya, itu gambar kedua. Pakai Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Ya, silakan dikerjakan. Siapa yang mencatat? Kami. Kok benar tadinya? Bayu. Nah, ya. Kelompok 4 ini kita mau analisis. Nah, dia masuk apa ini? Apakah dia masuk imitasi? Kirimkan dulu inangnya, jadinya. Minta kirimkan sama ini. Nah, ini kan ini kan faktor pendorong hubungan sosial toh. Apakah tadi apa sebagai materinya faktor pendorong hubungan sosial? Ini kan apakah dia masuk imitasi? Apakah dia masuk sugesti? Simpatikan, identifikasikan? Ini dari gambar ini dia masuk apa? Untuk ini gambar kedua proses hubungan kelompok berapa kak? Kelompok 2 toh mana gambarnya? Ini gambarnya ya, kelompok 2 toh. Nah, ini yang kamu analisis. Misalnya ini faktor pendorong sosial dia masuk apa? Coba lihat materinya. Faktor pendorong sosial. Apakah dia masuk imitasi? Sugesti kan ini toh pendorong. Apakah dia masuk di sini? Imitasi atau sugesti atau simpati atau identifikasi atau seterusnya. Nah, ini gambar 1. Toh? Nah, faktor pendorong hubungan sosial. Terus gambar kedua proses hubungan sosial. Nah, ini lihat materinya. Apakah dia masuk asosiatif? Kalau asosiatif, dia masuk apa? Asosiatif toh? Kan ada 2 prosesnya, ada asosiatif, ada disosiatif. Misalnya kalau tidak asosiatif, dia masuk apa? Apakah dia masuk kerjasama, akomodasi, atau asimilasi? Kalau kerjasama, dia masuk apa lagi? Terbagi lagi ini kerjasamanya. Ada tawar menawar, ada akomodasi, ada koalisi, ada pemerintahan. Berarti ini kita tulis dari buku dulu, Pak. Ya, akomodasi juga, pasti juga lagi. Ada namanya berarti kompromi, arbitrase, mediasi. Ya, jadi tentukan buat kamu jelaskan kenapa dia masuk itu. Yang menggunakan seseorang yang itu tadi penampilan daya prosesnya itu ini termasuk
Waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit. Setelah itu presentasi masing-masing kelompok ya. Pak, presentasinya nanti siapa yang Satu orang saja. Perwakilan saja ya. Potong dulu. Perwakilan saja satu Coba, orang. kita jawabannya. Tapi kan ini juga. Silakan dikerja. Kan proposal itu barang gambarnya. Cicing. Cicing. Oi. Kalau ini sama. Sosial. Mereka berbagi itu sama. Proses menjadi sebuah sosial. Sama. Dia maksudnya ini Inisiatif sebenarnya. karena dia biasanya Mana gambarnya? Kalau gambar mas, kabarnya dulu ya kak.
kamu sedih, kamu simpati sama dia. Empati itu kalau ada orang yang susah, orang kena bencana, itu untuk membantu dengan empati. Itu simpati jawabannya empati. Ini kan bantu ke bencana, BNPT. Oh, yang tadi menjelaskan. Dia harus empati. Dan ini. Nah, kalau ini apa? Ya betul. Apa? Double klik. Pilih ini. Kan dia susah itu berbagi toh. Berbagi. Persaingan, kompetensi, kompetisi, tantangan ini. Dia masuk konflik. Dia masuk konflik ini. Ya, ada perbedaan kepentingan dalam ini. Tapi jelaskan juga gambarnya seperti secara tegas. Orang yang saling bercocok, saling berkonflik. Yang faktor pendorong tadi bukan langsung pendorong. Itu di atas bagian itu di atas empati. Terus dulu definisinya apa? Kamu tekan ini gambarnya. Silakan dikerja ya. Waktunya sisa 15 menit. Setelah itu kita presentasi. Nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan, mas pertanyaan. Oh iya Pak. Yang dari kelompok presentasi yang baru kita. Ya ada orang lain Pak. Ya bisa dibantu Pak. Nanti dibantu dari Bisa Pak dibantu. Nanti baca bersihnya di sini tidak bisa. Ini ternyata Oh iya ya. Itu harus dijawab. menimbulkan ya. Semuanya minum udah siap. Kalau ada juga atau di sini makan. korban bencana. Proses disosiatif. Ini tidak. Proses Pelajaran ini juga. disosiatif. Saling berdiskusi ya, saling berdiskusi, tukar ide, tukar pendapat. Ketika seseorang atau kelompok orang atau kelompok dengan sadar dalam terminal dua orang dengan perbedaan kepentingan. Jadi selanjutnya saya materi tambahan lagi, silakan di scan ya. Ada tambahan. Satu, silakan maju ke depan. Kepentingan
scan ini ya, materi tambahannya. Advance material. Ya. Kelompok 2 di scan dulu ini ya, materi tambahannya. Jadi materi tambahannya itu jurnal ilmiah, penelitian dengan materinya. Kelompok 3 Ya. scan. Ya, kelompok 3 silakan fokus orang. Ada. Scan nomor. Kelompok 4 Bayu. Jadi scan ininya. Jadi ini yang saya berikan adalah jurnal ilmiah penelitian mengenai interaksi sosial. Jadi silakan dibaca untuk biar pengetahuannya lebih mendalam. Ini tuh kayak anu. Oke, silakan dibaca ya ininya materi tambahannya. Jurnal ilmiah. Silakan dibaca-baca. Bahasa Inggris? Bukan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Baca dulu baru kita pasti gue aja. Ada bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia, dia bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi bisa juga. Material. Coba tulis saja. Berapa menit? 2 jam, 15 menit, Pak. Iya. 3 jam. Jam? 2 jam, Pak. Ya, Pak. Bagaimana bisa ya dikerja KPD-nya? Silakan dasarnya kalau tidak dipahami. Jadi proses hubungan sosial itu ada 2. Ada namanya asosiatif, disosiatif. Kalau asosiatif itu proses yang mengarah kepada kesatuan. Kalau disosiatif kebalikannya, proses yang mengarah kepada kejaran. Asosiatif ini terdiri dari 3. Coba lihat yang masing-masing bukunya ya. Saya jelaskan secara ringkas saja. Kerjasama. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama ini terbagi lagi. Ada namanya bargaining atau tawar menawar, ada namanya kooptasi, ada namanya koalisi, ada namanya patungan, joint venture. Bargaining. Nah, kalau bargaining ini tawar menawar ya. Tawar menawar ini biasa kita temukan di pasar antara pedagang dan pembeli. Nah, itu yang dimaksud dengan bargaining.
Kalau kooptasi, nah kalau kooptasi ini proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Jadi kooptasi ini biasa kita temukan di rapat-rapat DPR, ya, rapat-rapat anggota dewan. Jadi dia menunjuk salah satu pemimpin untuk memimpin rapat. Itu namanya kooptasi. Koalisi. Nah, koalisi ini kalian mungkin pernah sering dengar kata koalisi kalau lagi partai politik. Koalisi ini kerjasama antara dua organisasi atau lebih atau partai politik, ya. Oh iya Pak. Itu namanya koalisi, kerjasama antara dua organisasi atau dua partai politik yang memiliki tujuan yang sama. Joint venture ini bentuk kerjasama antara dua perusahaan, Iya Pak. dua perusahaan atau lebih. Nah, biasanya ini kerjasamanya antara perusahaan dalam negeri sama perusahaan Luar negeri. luar negeri. Ya, contohnya kerjasama antara Nestle dan Indofood. Nah, itu namanya joint venture. Kerjasama antara dua perusahaan. Kalau Nestle itu perusahaan dari mana? Apa Pak? Nestle. Nestle. Itu apa produknya? Susu. Pernah makan Nestle ruang? Pernah. Oh iya Mas. Nah, itu Nestle. Brand dari Nestle itu dari Swiss. Kalau Indofood Dari Indonesia Pak. apa produknya? Mie. Mie. Betul. Indomie ya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita masuk akomodasi. Ini masih bisa ya didengar? Bisa kok. Nah, selanjutnya akomodasi. Akomodasi itu proses penyelesaian konflik dalam ilmu sosiologi. Proses penyelesaian masalah atau konflik, ya, dalam ilmu sosiologi. Kalau ekonomi lain lagi bedanya, beda lagi pengertiannya. Kalau dalam ilmu sosiologi itu akomodasi itu adalah proses penyelesaian konflik atau masalah. Terbagi lagi, lihat di bukunya halaman berapa itu? Halaman 92. Ada namanya koersi, ada namanya kompromi, arbitrasi, ada namanya mediasi, konsiliasi, toleransi, ada stalemate, adjudikasi. Sebelum saya jelaskan, ada yang sudah paham ini semuanya akomodasi? Paham Pak. Paham ya? Kalau koersi ini proses penyelesaian masalah atau konflik dengan cara kekerasan. Misalnya ada demo terus polisi turun tangan, ya, membubarkan massa dengan cara menyemprotkan gas air mata. Iya Nah, Pak. itu namanya koersi. Itu paling boleh. Nah, yang kasus kemarin yang viral, Iya Pak. yang banyak tewas di Kanjuruhan, Iya Pak. nah itu bisa dibilang koersi ya, penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Karena tidak ada lagi jalan selain kekerasan, ya, tidak ada. Pokoknya salah satu caranya dengan kekerasan biar terhenti itu masalah dari segi konflik. Nah, biasa koersi ini dilakukan oleh itu polisi atau tentara. Selanjutnya kompromi. Coba dibaca definisinya kompromi. Jalan damai. Jadi kompromi ini ya jalan damai istilahnya. Jadi misalnya kalian bertengkar dengan temannya kalian tuh, terus kalian memutuskan untuk jalan damai saja. Namanya kompromi. Banyak kompromi itu yang perasaan Pak. Kompor. Bukan Pak, itu lagi ada yang kompromi. Provokasi. Oh. Provokasi itu. Ya, provokasi. Yang suka mempanas-panasi. Iya Pak. Provokasi namanya provokator. Orang yang melakukan namanya provokator. Namanya provokasi. Kompromi Pak. Jalan damai, kompromi itu jalan damai. Jadi orang yang berkonflik itu saling mengurangi tuntutannya, saling mengurangi tuntutannya. Iya Pak. Kompromi. Ini jalan damai. Sepakat untuk tidak dibawa panjang itu kasus. Ya, bisa paham ya? Iya Pak. Jadi dibawa ke jalur hukum. Itu kompromi. Kan bersama saya sengketa
dengan bantuan pihak berwenang. Melalui pihak ketiga, tapi dia ada perjanjiannya, ada kita di atas putih, ya harus bertandatangan. Jadi kalau misalkan terjadi lagi itu masalah, nah itu bisa dibawa ke pengadilan arbitrasinya. Mediasi apa? Merupakan proses memutuskan pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk menyelesaikan perselisihan. Ya. Jadi ini mediasi sama dengan arbitrasi, tapi beda. Nah, ada bedanya juga, ada bedanya lagi. Kalau mediasi ini penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, tapi ini pihak ketiga dia netral. Dia netral ya, dia netral, tidak mendukung salah satunya. Dia netral pihak ketiganya. Dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Artinya dia cuma membantu saja mediasi. Ya tidak apa? Itu biar saling damai. Jadi kemudian ada namanya konsiliasi. Konsiliasi. Coba dibaca anunya. Merupakan Definisinya. usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Upaya tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat formal, adapun putusan pihak ketiga tidak mengikat. Ya. Jadi ini pihak ketiganya bersifat formal atau resmi. Jadi mediasi itu melalui pihak ketiga, konsiliasi juga melalui pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya konsiliasi itu dia bersifat formal. Contoh nyatanya itu konsiliasi itu dilakukan dalam satu perusahaan yang konflik, ya, dengan jalan musyawarah. Pihak ketiganya itu biasa disebut sebagai konsiliator. Pihak ketiganya itu namanya konsiliator. Jadi biasa ditemukan di dalam satu perusahaan yang berkonflik. Ya. Toleransi. Merupakan sikap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Ya, itu toleransi itu menghargai perbedaan budaya, perbedaan agama, Ras, perbedaan ras. suku, Artinya tidak saling mengganggu, kita toleransi saja. ya Pak. Jadi kamu agamamu, begitu ya istilahnya ya. Dia tidak saling mengganggu, toleransi, saling menghargai. Misalnya ada agama apa tadi? Agama itu yang mau beribadah ya kita serahkan. Stalemate. Merupakan keadaan dengan adanya perbuatan seimbang dari dua pihak yang bertikai sehingga pertikaian berhenti pada titik tertentu. Ya. Jadi ini stalemate intinya sama-sama seimbang kekuatannya, sehingga itu berhenti pada satu titik tertentu. Ya. Adjudikasi, pelaksanaan adjudikasi. Merupakan bentuk akomodasi melalui pengadilan. Ya. Ya, tugas ini ya itu proses penyelesaian masalah konflik melalui pengadilan, melalui media-media adjudikasi. Sudah tugasnya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah kita tunggu temannya dulu. Oke, sudah selesai semua. Sudah waktunya kita presentasi ya. Ya, Pak. Presentasinya adalah perwakilan saja. Ya, Pak. Perwakilan setiap kelompok satu orang. Ya, silakan maju ke depan, bacakan hasilnya, hasil pekerjaannya. Nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Ya. Oke Pak. Jadi masing-masing kelompok harus ada pertanyaannya, tanggapannya. Ya, bisa? Bisa. Oke. Ini caranya apa? Saya berurutan atau saya tunjuk? Acak. Oke. Yang mau siapa duluan? Kelompok 3. Ya Pak. Silakan kelompok 3. Ayo coba. Jadi nanti kelompok lain boleh bertanya, menanggapi ya. Di atas saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di bawah ada Dengar temannya. Ya, silakan.
nilai saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dan identifikasi tugas LKPD. Gambar pertama, faktor pendorong hubungan sosial. Ini termasuk dengan identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis dengan orang lain. Mengapa gambar 1 termasuk identifikasi? Karena pada gambar tersebut terdapat seseorang yang mengikuti tampilan atau gaya dari keempat patung yang memakai atau menggunakan pakaian Superman. Gambar kedua, proses hubungan sosial. Ini termasuk proses disosiatif, yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mewujudkan keinginan melalui bidang-bidang tertentu. Kaitannya pada gambar kedua, yaitu terlihat ada beberapa orang yang sedang mengikuti kompetisi lomba lari untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari kompetisi tersebut. Sekian presentasi dari saya akan membuka sesi tanya jawab. Baik, silakan kelompok lain ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 3. Ya, kelompok 4 berapa? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan applause dulu buat kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Kalau bisa aktif ya, kalau bisa bertanya. Ya silakan, karena tadi saya sudah kasih waktu 30 menit, ya harusnya dimanfaatkan baik-baik. Jadi kalau saya sudah selesai, silakan dipresentasikan. Ya harus pede, jangan apa. Silakan kelompok 1. Oke, didengar ya teman kelompoknya. Silakan kelompok 1 dikasih keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mempresentasikan gambar dari kelompok 1. Gambar 1 termasuk imitasi, karena tindakan meniru sikap secara berbicara, berlaku atau penampilan seseorang. Menurut status imitasi terjadi apabila ada kemungkinan terdapat objek atau subjek yang ditiru dan ada sikap menghargai, mengagumi dan memahami sesuatu yang ditirunya. Misalnya karena terlihat pada gambar ada seseorang anak yang meniru ibunya menggunakan HP, laptop dan pulpen. Gambar kedua termasuk kerjasama karena menjoin fortune, yaitu kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi. Karena terlihat pada gambar ada dua perusahaan Toyota dan Toyota melakukan kerjasama. Saya akan memasukin dari saya akan membuka sistem. Baik, silakan kelompok lain ada tanggapan? Ada Pak? Ya silakan kelompok 3. Ya. Ya silakan kelompok 3. Nanti dibantu temannya ya. Ya. Selain Toyota dengan Mazda, apa contoh lain dari proses hubungan sosial? Ya dibantu temannya, cari jawabannya kelompok 1. Apa tadi? Selain Toyota dengan Mazda, apa contoh lain dari proses hubungan sosial? Pada gambar kedua.
lain. Dari Toyota, antara Toyota dan Mazda apa kira-kira? Banyak ya. Ya, jawab saja. Selain Toyota dan Mazda, apalagi yang bisa itu? Kan apa tadi jawabannya? Joint venture ya. Nah, apalagi contohnya joint venture selain itu? Toyota dan Mazda. Gitu ya kira-kira kalau tiga. Selain Toyota dan Mazda, apalagi? Contohnya joint venture. Kamu dimana pertanyaan? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh apa tadi? Ya, diulang kelompok 3. Apa tadi soalnya? Pertanyaannya. Selain Toyota dengan Mazda, apa saja contoh perusahaan dalam proses komersial? Contohnya itu Nestela dan Indofood, kedua entitas bisnis bergabung dan mendirikan PT Nestela Indofood Citra Rasa Indonesia. Itu hubungan dari mana? Perusahaan apa saja? Dari PT Indofood sama Nestela. Itu Indofood dari mana dengan terus istilah dari mana? Ini Ya, sekarang dijawab. Saya jawab. Dari Kalau Nestle dari mana, Indofood dari mana? Ya. Dibantu namanya, Nestle dari mana? Indofood dari mana? Ya, silakan. Oke. Barusan dari Nestela adalah dari Indonesia adalah Nestle. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA yang berpusat di VB Swiss dan telah beroperasi selama hampir 150 tahun sebagai perusahaan gizi, kesehatan dan keafiatan terkemuka di dunia. Nestela mulai beroperasi di Indonesia tahun 1971. Oke, Indofood. Sekarang Indofood dari mana? Indofood itu dari temannya. PT Indofood sukses makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Pak, ada lagi? Ada pertanyaan Pak? Ya, terakhir ya kelompok 3. Ya Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke, silakan. Apa alasan kamu lebih memilih gambar satu imitasi dibanding identifikasi? Sedangkan imitasi dan identifikasi hampir sama. Persis. Kenapa imitasi? Intinya. Kenapa imitasi? Karena imitasi lebih tepat pada gambar. Ya. Alasannya. Naik di depan. Kedua. Kenapa imitasi jawabannya? Bukan identifikasi. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, masih di situ. Apa alasannya kenapa gambar pertama itu lebih imitasi bukan identifikasi? Kenapa lebih pilih imitasi bukan identifikasi? Ya. Karena gambar satu sangat tepat pada imitasi. Kenapa? Alasannya? Alasannya Baca definisinya imitasi apa? Dapat mendorong seseorang Artikan dengan identifikasi. memenuhi norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku sehingga tercipta kondisi masyarakat yang harmonis, selaras, stabil dan terstruktur. Yes, enggak. Udah lah, udah apa? Dari kelompok temannya lain? Sekian dari kelompok saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita adakan kelompok dulu buat kelompok 2, silakan. Kelompok 2 silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bucreni. Saya berdiri di sini mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan gambar 1 dan gambar 2. Contoh gambar 1, seorang guru yang memberikan materi di papan tulis. Gambar 1 termasuk sugesti. Sugesti merupakan sikap, pandangan dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipilih ulang atau dipikirkan panjang. Sugesti dapat terbentuk akibat pengaruh wibawa dan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Sugesti tidak selalu diberikan oleh orang lain, tetapi dapat dari diri kita sendiri. Sugesti yang muncul dari diri sendiri atau orang lain dapat mempengaruhi perilaku individu. Gambar 2, contohnya yaitu gambar yang melibatkan orang ketiga dalam perselisihan. Gambar 2 termasuk mediasi atau bisa disebut dengan mediator. Merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasehat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan. Orang ketiga sangat dibutuhkan dalam mediasi karena orang ketiga dapat mendinginkan suasana. Saya akan memberikan tanya jawab. Silakan kelompok lain ada tanggapan? Kelompok 1, kelompok 3. Tidak ada? Ada? Ya. Itu dia apa tadi yang gambar kedua? Yang gambar kedua, Dua. yaitu gambar yang melibatkan orang ketiga dalam perselisihan. Jawabannya mediasi ya. Ya, silakan kelompok 3. Jadi kalau menurut kamu apa maksud dari gambar ini? Apa maksud dari gambar ini? Apa maksudnya? Maksudnya Apa maksud dari gambar? apa maksud dari gambar kedua? Ya, maksudnya itu. Jelaskan. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dari gambar kedua? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, gambar kedua yaitu bermaksud untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan melibatkan orang ketiga. Oke. Silakan dulu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu, kelompok 2. Oke. Jadi semuanya sudah ya? Ya, Pak. Semua sudah presentasi. Nanti hasil kerjanya silakan dikumpul kepada saya ya untuk saya nilai nantinya. Dan selanjutnya kita masuk evaluasi materi. Jadi nanti ada soal ya. Waktunya 15 menit saja dikerja. Ada 10 nomor soal pilihan ganda. Jadi silakan dikerja dengan cara Oke, baik. Selanjutnya karena tadi sudah presentasi, saya lakukan evaluasi materi. Jadi evaluasi ini saya kasih soal pilihan ganda 10 nomor terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi saya mau tahu sejauh mana kalian paham mengenai materi kita hari ini, ya. Nah, dengan cara scan barcode.
scan barcode melalui laptop saya. Kebetulan alatnya proyektornya tidak bisa menampilkan, jadi scan lewat laptop saja ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 scan. Semuanya. Dari kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 3 Jadi mah. scan mana? Oke, sudah masuk semua? Sudah ya? Masukkan kode, ada kodenya kasih masuk itu, ada. Kode itu 438283. 438. Bisa ya? 438283. Jadi tak boleh kok? Ya, Pak. Silakan dikasih masuk. Oh, nama, Pak. Terus di Mulai. Iya, itu namanya. nama apa aja? Sudah masuk semua? Kalau sudah masuk, saya akan cek mulai. Itu ada waktunya ya, waktu nomor itu waktunya 1 menit. Teman kita kerja. Tunggu sebentar, saya mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun di sini, Pak. Oke, akan dikerja soalnya.
Sudah Kak, sudah Kak. Salahnya 3 Kak. Hitungnya 7 Pak. Ranking 1 ini. Yang namanya empati. Saya itu nggak belum selesai ini. Karena ini juga belum selesai kok. Ini masuk ke kelompok 3 kalau ada saya pasti ranking 1. Oke, Bek. Dan kelompok yang itu harus yang sama aku ya lebih banyak nggak tahu saya ada pokoknya Sudah? Kelompok 1 sudah. Kedua? Belum. Sudah ya? Oke, kalau sudah, oke sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, ada yang menyimpulkan materinya hari ini? Ya, 1 orang. kelompok Pak. Silakan. Simpulkan. Silakan 1 orang disimpulkan faktor pendorong hubungan sosial dan proses hubungan sosial. Jadi hari ini kita telah belajar tentang faktor pendorong hubungan sosial. Faktor pendorong hubungan sosial itu terbagi menjadi 6, yaitu imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi. Oke. Proses hubungan sosial ada berapa? Proses Ada hubungan 2 Pak. sosial. Ya, silakan coba dibacakan. Ada 2 yaitu proses asosiatif. Proses asosiatif terbagi lagi menjadi yang pertama kerjasama, akomodasi Oke. dengan asimilasi, Masih. amalgamasi dengan akseptasi. Masih. Disosiatif. Terus disosiatif Oke. terbagi menjadi persaingan atau kompetisi, pertentangan atau konflik dengan kontravensi. Jadi itu ya kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya silakan kalian lakukan refleksi apa-apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran hari ini dengan cara tadi scan barcode tadi, ya. Dengan cara scan barcode. Ini dicek saya ini ya. Dari 5 menit. Terakhir sekali ini. Bagian berikutnya harus pulang. Sudah masuk di biologi. Isi saja punya ini. Yang mana sih itu? Kenapa jangan? Wajar saja. Ada yang di bawah. Pajak bisa ada pajak. Iya, 5. Sudah 1 jam. Di
Baik, sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, nah kalau sudah diisi refleksinya, untuk para berikutnya, ya untuk pertemuan berikutnya akan pelajari materi tentang teori yang digunakan untuk mengkaji hubungan sosial. Ada pada buku paketnya ya, silahkan dibaca. Dan sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ya saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.